Brigita level 5. Fatir level berapa, boleh tahu nggak Fatir? Laili level berapa? Kira-kira aja ya, Sherin level 5. Oke, Fatir level 4. Laili level 4. Grace belum connect dari Grace ya. Oke, level 5, level 4. Berarti levelnya belum sempurna ya. Nah, Kak Ari pengen naik ke level berapa? Goalsnya nanti di akhir sesi, Kak Ari sharing sebentar, pengen naik ke level berapa? Boleh dong diketik kolom chat. Pengen naik dari sesi kita ini naik ke level berapa? Boleh? Level 4, level 5, goalsnya adalah naik level 10 sempurna ya. Brigita kalau level 10 kameranya harus aktif. Nggak bisa, karena Kak Ari harus ngecek senyumnya, ekspresinya, gesturnya. Nggak bisa 10 kalau kameranya mati terus. Nah, level 8 masih ya itu pun sebenarnya butuh praktek yang banyak gitu ya. Laili level berapa pengennya? Oke, level 4 ke level 10. Brigita level 5 ke level 10. Mana nih Brigita? Kak Ari belum lihat gambarnya nih, mana kameranya dihidupin dong Brigita. Ari pengen tahu nih, Brigita katanya mau level 10. Coba Kak Ari pengen dengar suara Brigita. Halo Brigita, selamat siang Brigita. Suaranya mana Brigita? Halo Kak. Iya, Brigita. Brigita gambarnya nggak bisa dihidupin kameranya. Halo Brigita. Brigita. Nggak bisa Kak. Nggak bisa. Kalau level 10 menurut Brigita itu kayak gimana sih kemampuan komunikasinya? Apakah mic-nya dihidupin hidup mati? Coba dihidupin terus mic-nya, jangan dimatiin. Menurut Brigita, kemampuan level 10 itu gimana? Ceritain ke kakak dong. Menurut 10 itu misalnya percaya diri banget, lancar banget, memukau banget. Apa itu menurut Brigita level 10 gimana? Lancar komunikasinya Kak. Lancar, terus apa lagi? Terus apa lagi selain lancar komunikasinya? Menurut Brigita, level Brigita kan tadi masih level 5. Berarti ada kan masih punya kendala dong Brigita ya. Bener nggak? Iya. Kira-kira kendalanya apa? Masih ada nggak pede gitu nggak atau gimana? Kendala yang Brigita alami apa? Masih nervous, masih nggak pede? Ragu-ragu Kak. Oh, ragu-ragu. Oke, sip. Kak Ari izin share materi. Tolong suaranya dikeluarin semua ya. Boleh nggak Kak Ari share materinya sebentar supaya teman-teman dapat level yang lebih tinggi. Suaranya dikeluarin dulu, kalau nggak dikeluarin Kak Ari nggak share. Boleh nggak? Halo. Boleh Kak. Loh, jangan Mas Argun yang ngomong ya. Halo Mas Argun, berdua aja saya. Gimana? Mau nggak Kak Ari share materinya? Mau. Wah, ini suara siapa? Double ya. Oke, Kak Ari izin share materi dengan cepat aja. Dari materi ini harapannya ya teman-teman adik-adik bisa ngambil manfaat. Kak Ari minta maaf juga, ini materinya banyak istilah-istilah atau menggunakan kalimat bahasa Inggris gitu ya. Tapi Kak Ari nanti akan terjemahkan. Nah, dalam hal ini Kak Ari nanti akan menyampaikan formulanya. Setelah Kak Ari menyampaikan formulanya, nanti adik-adik boleh tanya-tanya kalau ada pertanyaan gitu ya. Kak Ari juga ada video, ada video studi kasus, ada sebuah video. Teman-teman adik-adik bisa ngambil pelajaran dari video tersebut. Materi Kak Ari ini biasanya memang didesain untuk perusahaan gitu ya, jadi bukan untuk ada anak sekolah. Tapi Kak Ari coba untuk sederhanakan ya. Kak Ari coba untuk sederhanakan, Kak Ari coba untuk mempermudah supaya adik-adik punya gambaran gitu, gimana sebenarnya kondisi di perusahaan, gimana sebenarnya materi-materi yang sebenarnya Kak Ari bagikan untuk perusahaan gitu ya. Oke, Kak Ari izin share materi. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat datang, ini ada Kaiser N. Ya, Kak Ari untuk coba share materi. Sekali lagi, Kak Ari ini ya, pertama mohon maaf karena materinya ini banyak bahasa Inggris. Nanti Kak Ari terjemahkan ya, Kak Ari terjemahkan semua. Adik-adik pasti juga mengerti kalau Kak Ari terjemahkan. Oke, sekarang kita disebut dengan high speed shifting. High speed shifting ini segala sesuatu itu berubah dengan cepat. Orang dipaksa untuk berubah sesuai dengan permintaan atau kondisi zaman, ya, force disruption namanya. Maksudnya apa force disruption? Semuanya berubah. Pertama, kita sekolahnya sekarang online semua. Yang kedua, kita banyak pakai teknologi dalam keseharian. Yang ketiga, semuanya banyak main di data dan real time. Dan yang keempat, akan lebih banyak distance atau jarak dari segala hal, ya. Dan untuk itu dibutuhkan skill yang sangat penting dimiliki kita saat ini, yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini penting dimiliki untuk semua level, dari pelajar sampai pengusaha, UMKM, sampai perkantoran, ya, semua butuh. Warren Buffett ini adalah bapak investor dunia mengatakan, kalau pengen memiliki nilai, diri kita itu lebih bernilai 50%, lebih tinggi lagi, maka kuasailah kemampuan komunikasi yang lebih baik. Jadi kemampuan komunikasi ini bisa membuat diri kita tuh jauh lebih bernilai. Bahkan sebuah data dari Forbes mengatakan 70% CEO yang disurvei mengakui bahwa kemampuan public speaking, presentasi adalah modal dasar mereka untuk sukses, ya. Dan 2019 disurvei, ternyata selain kemampuan data coding, project management, kemampuan Google Analytics, ternyata kemampuan public speaking adalah salah satu kunci untuk bisa sukses. Walaupun communication skills not just public speaking, bukan hanya public speaking ya, kemampuan negosiasi, kemampuan macam-macam ini penting banget untuk kita kuasai. Nah, kalau kita bisa memiliki skill komunikasi, mudah-mudahan kita bisa lebih sukses dalam sekolah, dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan Kak Ari punya pengalaman di sekolah. Kak Ari lihat pada saat kita berorganisasi, kita berinteraksi sama banyak orang, ini akan membuat kita menjadi pribadi yang bisa diterima oleh orang lain. Dan ini akan sangat terpakai sekali waktu adik-adik nanti bermasyarakat, bekerja gitu ya, bertemu dengan banyak orang. Nah, kemampuan komunikasi ini menjadi penting banget. Jadi bukan hanya pinter, ini masalah kita mentalnya berani percaya diri dan kita berani menyampaikan. Nah, ada prinsip sebelum Kak Ari menyampaikan cara-cara menjadi komunikator handal. Prinsip pertama adalah great communicator are not born, they are trained. Komunikator yang hebat itu, segala suatu orang yang expert, tidak tiba-tiba menjadi seorang expert, seorang maestro. Mereka semuanya melalui proses training. Artinya apa? Semua berproses, termasuk Barack Obama, Steve Jobs, semua berproses. Dan communication skill ini adalah fundamental kompetensi, wajib dimiliki oleh semua individu sebenarnya. Kenapa? Karena kita akan berkomunikasi kepada setiap orang, setiap guru, setiap teman-teman, semua akan berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah communication skill ini bukan tentang teori tapi tentang praktek. Makanya Kak Ari senangnya tuh sebenarnya kalau kita seperti ini, kita benar-benar praktek, apalagi mau nyobain skillnya lebih baik lagi. Nah, kalau mau praktek, kameranya memang harus diaktifin. Cuma dari tadi Kak Ari ngajak kameranya diaktifin, belum ada yang mau ya. Karena mungkin adik-adik masih malu-malu gitu, it's okay. Yang penting Kak Ari coba untuk share materinya. Dari materi ini mudah-mudahan bisa dipraktekin. Praktek yang paling bagus itu sebenarnya adalah praktek yang dapat feedback. Nah, Kak Ari biasanya memang ngajar di perusahaan-perusahaan, lumayan ya, kalau Kak Ari ngajar di perusahaan itu diundang cukup mahal, perusahaan mengundang Kak Ari gitu, hanya untuk mendapatkan feedback. Gitu. Nah, Kak Ari makanya ini nawarin ke adik-adik, siapa tahu mau dapat feedback, yang biasanya perusahaan atau banyak orang public figure minta feedback dari Kak Ari agar menyempurnakan kemampuan komunikasinya. Cuma mungkin adik-adik belum tahu nih, dari tadi kameranya belum ada yang dihidupin. Kak Ari masih ngajak kameranya diaktifin karena di sesi Kak Ari memang spesial. Mungkin nanti kedepannya Mas Bro Arif kalau ngundang ada pengkondisian gitu ya di sesi Coach Ari. Kalau memang pengen ningkatin skill komunikasi, kalau bisa kameranya full diaktifin dari awal sampai akhir supaya terjadi peningkatan yang signifikan. Karena mubazir gitu. Sayang mubazir, Kak Ari ngasih materinya tapi tidak disempurnakan dengan praktek. Karena prinsip ketiganya adalah ternyata komunikasi itu bukan tentang teori, Kak Ari kuliah atau ceramah, tapi tentang praktek. Kak Ari lihat, Kak Ari perbaiki gitu ya. Nah, nanti kita lihat mau praktek nggak di akhir. Nah, bagaimana menjadi profesional communicator di era sekarang? Kak Ari punya metode new normal namanya IDEAS. Ya, IDEAS. I-nya adalah percaya diri, inner power. D-nya adalah delivery, kemampuan kita menyampaikan. E-nya adalah effect, kita bagaimana menggunakan semua tools yang kita gunakan. A-nya adalah authentic, dan yang terakhir adalah self-assessment. Self-assessment ini
bisa dibilang ini ya, melakukan evaluasi terus-menerus dalam performance kita. Oke, inner power maksudnya apa? Komunikasi menghubungkan rasa. Pada saat kita berkomunikasi sama orang, ada rasa yang dimunculkan. Ada rasa happy, rasa mood, energinya bagus, ada rasa bete, macam-macam tuh. Nah, kita pengen menjadi komunikator yang pada saat kita komunikasi sama orang lain, komunikasi kita bisa diterima dan connect dengan orang lain. Dan ini masalah percaya diri. Nah, Kak Ari mau nanya nih, boleh diketik di kolom chat nggak? Mas pernah merasa deg-degan nggak? Kalau maju Kak Ari waktu SMP sih deg-degan banget ya kalau disuruh untuk berkomunikasi sama orang lain, maju ke depan, atau presentasi, atau tampil. Masih ngerasa deg-degan nggak? Adik-adik kalau tampil atau diajak untuk perform gitu di depan, tolong diketik di kolom chat dong. Aili katanya masih, Salsabila katanya masih dan selalu. Kalau Fadil kata sering banget. Nah, Kak Ari juga begitu. Waktu SMP, Kak Ari disuruh maju juga deg-degan. Nah, gimana caranya supaya nggak deg-degan? Banyakin jam terbang, harus punya mentor. Nah, Kak Ari hadir sekarang mudah-mudahan kasih jadi mentor buat kalian semua ya. Oke, nah deg-degan itu ternyata berimbas kepada jantung kita, berimbas kepada energi kita. Gitu. Ya, orang yang deg-degannya berlebihan biasanya jantungnya itu deg-degan, tenggorokannya kering gitu ya, perutnya juga tiba-tiba pengen ke toilet gitu, dan keringat dingin. Nah, itu jangan sampai terjadi. Caranya gimana? Caranya adalah pertama memang harus punya kemampuan membangun mental spiritual. Artinya apa? Jangan takut, manusia nggak ada yang sempurna, jangan takut salah. Ya, yakin, berdoa, persiapan yang matang. Kalau sudah tampil, tawakal kepada Allah. Artinya apa? Nggak ada yang lepas dari latihan. Semuanya adalah berlatih. Ya, semua yang kalian lihat di televisi, pembicara besar dunia, mereka semua berlatih, termasuk Kak Ari berlatih habis-habisan agar bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Jadi kuncinya adalah berlatih. Apalagi level kita pengen level 10 nih, wah latihannya akan banyak banget. Jadi deg-degan muncul biasanya karena kita takut banget, kita khawatir, kita takut salah. Jangan takut sama orang lain, takut sama Allah saja. Ya, jadi usahakan tampil all out, respect pada orang lain, dan berlatih terus-menerus. Nah, pada saat udah bagus latihannya, kita memperkuat yang namanya delivery. Apa itu delivery? Delivery ini adalah kemampuan kita menjadi orang yang bisa engage dengan orang lain. Ada elemen delivery itu mulai dari penampilan kita, visual, gestur, mulai dari vokal kita, intonasi, dan mulai dari verbal, pilihan kata kita. Ini ngaruh banget. Nah, ini ada film yang sering Kak Ari putar namanya The Wolf of Wall Street. Adik-adik lewat film ini sebenarnya Kak Ari pengen belajar, ternyata pada saat orang komunikasinya itu males-malesan, orang lain itu nggak akan connect dengan kita. Ya, ini ada seorang yang jual saham, dia jual saham gitu ya, ternyata nggak laku-laku. Kita lihat videonya ya. Kalau kita lihat, ini adalah Jordan Belfort dari cerita nyata, dimainkan oleh seorang aktor namanya Leonardo DiCaprio. Nanti dia akan mencontohkan bagaimana intonasi agar orang lain itu langsung percaya kepada kita dan langsung beli produk kita gitu ya. Sementara ini adalah contoh-contoh dari komunikator yang nggak baik. Kita lihat ya. Komunikator. Have a seat. How are you? Well, we had a conversation. We spoke on the phone earlier, right? 2 hours ago. Right. Nah, kita lihat nih, ini gaya komunikasi via telepon, orang yang tampilnya kakinya di atas, kurang menghargai orang lain. Nah, ini energinya juga nggak enak. Yang kedua ini sambil makan, gitu ya, sambil ngunyah, sehingga orang lain nggak connect. Yang ketiga ini marah-marah. $3 aja nggak laku-laku. Bagaimana gaya komunikator Anda? Lihat. Hello, John. How you doing today? You mailed in my company a postcard a few weeks back Kalau requesting kalau information dong, on penny stocks gaya that had komunikasinya gimana? upside Ya, potential with very menurut little adik-adik downside risk. Does that ring a bell? gaya duduknya, penampilannya, sangat For the call today, boleh John, ikuti kalau kita. something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Name of the company, Aerotime International. It is a cutting-edge, high-tech firm out of the Midwest, awaiting imminent patent approval on a next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now, right now, John, the stock trades over the counter at 10 cents a share. And by the way, John, our analysts indicate it could go a heck of a lot higher than that. Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Exactly, you could pay off your mortgage. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers.
losers because I have so few. And in the case of airtime, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. 4,000, that'd be 40,000 shares, John. Let me lock in that trade right now and get back to you with my secretary with an exact confirmation. Sound good, John? Great. Hey, John, thank you for your vote of confidence. Welcome to the Investors Center. Bye-bye. How'd you fucking do that? Oke, sekarang diketik di kolom chat dong, menurut adik-adik apa yang membuat dia beda dan dia bisa langsung, itu kalau di cerita nyatanya dia bisa langsung sekali nelpon 3 menit gitu ya, langsung deal $1 juta, 15 miliar. Bahkan rekornya adalah $13 juta, bisa ratusan miliar ya sekali nelpon. Untuk adik-adik apa yang bikin dia keren banget dan bisa orang diterima? Apa kira-kira? Boleh dong diketik di kolom chat. Apa yang beda sama gaya nelpon orang pertama yang kaki di atas meja, sambil makan, sambil ngunyah. Apa yang membedakan? Boleh dong? Menurut analisa adik-adik, apa yang beda? Apakah intonasinya? Apakah ekspresinya? Oke, ekspresi dan intonasi. Jadi intonasi ini penting nggak? Suaranya boleh dikeluarin dong? Kak Ari pengen denger intonasi adik-adik semua. Intonasi penting nggak intonasi? Penting nggak? Halo, suaranya mana suaranya? Penting nggak intonasi? Halo, Penting, Kak. Penting, Kak. Ya, kita lihat ya. Ini video Pak Tung Desem Waringin pada saat diinterview oleh Direktur CNN Mbak Desi Anwar. Pentingnya intonasi. And the best thing that I learned from Jordan Belfort is how to make people respect you in 4 seconds. And how? That's amazing. In 4 seconds, you must create the perception. Maybe only perception, I don't know. But the perception is 3 things. One is sharp like attack. Second, you must enthusiast like help. 3, you must expertise. And you must become expert in this field. So 3 things that people when talk to you in 4 seconds. And what I learned from Jordan Belfort is you cannot say that these 3 things in the world. So I'm expert, I'm enthusiast, I'm sharp like that, cannot. So must through the tonality. The tone of your voice. Yeah, tone of the voice. And that's why when in the movie, when he teach people to take the phone and Baik adik-adik, ternyata intonasi itu penting banget ya pada saat kita berinteraksi sama orang lain ya. Jadi intonasinya beda, dampaknya beda, ekspresinya beda, hasil akhirnya juga beda. Jadi penting banget kita memiliki kemampuan intonasi. Ya, jadi inner power, percaya diri tadi nggak cukup. Kita harus berlatih dengan skrip. Ini latihannya pakai skrip mereka ya supaya bagus intonasinya, vokalnya bagus, punya variasi kekuatan vokal dan enak dengar. Yang terakhir visual tadi ya, penampilan kita ini penting banget. Bahu terbuka, kemudian tangan bergerak agar persuasif dan menjelaskan lebih baik. Kita lihat bicara dunia, hampir semua tangannya digunakan untuk bergerak, menguatkan pesan gitu ya. Jadi walaupun online, tangan bisa kita gunakan untuk menguatkan pesan. Berapa pergerakan orang di TED Talk di survei, ternyata dalam 1 menit ada 25 movement yang menguatkan pesan mereka. Kalau udah delivery-nya bagus, jangan lupa berkolaborasi dengan efek ya. Online ini gimana caranya tampil profesional. Dalam mute unmute, kalau bisa kameranya diaktifin, pencahayaannya dari kanan kiri gitu ya. Ini Kak Ari mendapat materinya dari Harvard. Kak Ari alhamdulillah pandemi ini bisa ambil kuliah ke Harvard, sekarang lagi ngambil S2 juga di ITB. Senang banget pandemi, malah Kak Ari bisa belajar banyak gitu ya. Di sini teman adik-adik bisa melihat bahwa pencahayaan itu ngaruh banget. Nah kalau nggak ada gambarnya gimana Kak Ari bisa ngasih feedback gitu ya. Virtual background juga penting banget. Nah ini kita lihat ya, kalau pengen tampil profesional, posisi kepala kita harus proporsional juga. Di atas kepalanya masih ada ruangan kecil gitu ya. Kita pas di tengah-tengah dan enak dilihatnya supaya kita tampil profesional. Yang keempat adalah autentik. Autentik maksudnya apa? Udah bisa connect dengan tools-nya, slide kita atau audiens kita sampai berdansa dengan diri sendiri. Kita berusaha untuk connect dengan audiens, hadap ke depan sama audiens, tapi kalau audiensnya matiin kamera ya gimana lagi gitu ya. Dan ini adalah pembicara contoh yang autentik, Bung Karno yang tampil dimanapun all out, keren banget ya. Dan kalau udah all out, orang akan gampang trust sama kita. Trust itu datangnya dari kita srek sama orang lain. Ingat adik-adik, banyak hal yang penting, tapi banyak juga nggak berhasil disampaikan. Kenapa? Karena waktu menyampaikan nggak seru sama sekali. Seru gimana caranya seru? Intonasinya, gesturnya, cara penyampaiannya yang baik. Yang ditolak kadang-kadang jangan-jangan bukan pesannya, tapi orangnya yang kurang powerful.
Yang terakhir adalah self-assessment. Selalu evaluasi penampilan kita. Kalau kita tampil ke depan, kalau udah punya mentor, bisa dikembangkan, dan mintalah feedback dari ahli. Nah, sudah selesai deh. Kak Ari sudah menyampaikan, itu yang namanya ideas, mulai dari percaya diri, cara menyampaikan, bagaimana efek kita di online atau offline tampil dengan baik. Jadi pembicara yang otentik lewat latihan yang terakhir adalah self-assessment. Self-assessment ini terus berlatih. Nah, Kak Ari sekarang buka kesempatan untuk bertanya ya. Silakan Kak Ari buka pertanyaan untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, Kak Ari coba bantu. Silakan yang mau bertanya boleh diketik di kolom chat atau tanya langsung. Ada pertanyaan silakan. Atau yang live gimana nih? Live-nya di mana nih Mas Bro Argun? Siapa tahu ada di kolom live yang bertanya. Oke, Kak Ari, untuk yang di live Instagram, kita ada di posisi pelatihan ya, posisi pelatihan. Namun untuk saat ini sih belum ada yang bertanya yang berhubungan dengan webinar kita nih, Kak Ari. Ya. Seperti Ini itu. di Instagram juga live-nya agak kepotong kayaknya ya. Iya, agak kepotong. Kita sudah pakai tools, tapi sepertinya ada permasalahan di toolsnya nih, Coach Ari. Iya. Mas Argun saya jadi host juga deh. Saya kembali lagi jadi non-host. Non-host. Oke, baik. Sepertinya ada yang bertanya dari kolom chat nih, Coach. Ya, silakan. Salsabila, silakan. Boleh bertanya langsung, Salsabila, silakan. Salsabila Zaimatus Sobi. Ada? Salsabilanya kayaknya kalau keluar ya. Oke, yang lain selain Salsabila ada? Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo dari Mas Dimas, ada nih Mas Dimas. Silakan Mas Dimas kalau ada pertanyaan, monggo. Dari Kak Laili, Kak Sherin, Bang Saijar, Kak Bintang, atau juga dari Kak Fatir. Sebenarnya paling bagus praktek langsung gitu. Kameranya diaktifin, ada coba untuk ngasih feedback, itu paling bagus begitu sih. Ada pertanyaan? Ya, sepertinya Coach Ari menjelaskannya sangat lengkap nih Coach Ari. Jadi dari teman-teman sudah paham ini dari penjelasan Kak Ari nih. Alhamdulillah. Baik Kak Ari, untuk di sesi akhir ini Kak Ari ada yang pesan untuk memotivasi nih dari member-member POSI Kak Ari, silakan. Ya, Kak Ari menyampaikan pesan dari Profesor B.J. Habibie dan Coach Indra Safri ya. Kak Ari punya mentor yang luar biasa, pelatih timnas sepak bola Indonesia yang membawa Indonesia juara gitu. Beliau pesan, Pak Habibie pesan bahwa skill kita, kepintaran kita itu pengaruhnya hanya 20%. Jadi kalau kita juara olimpiade, kita IPK-nya tinggi, ranking 1, itu cuma 20%. Nggak akan bisa membawa kita kemana-mana pada saat nanti kita hidup di masyarakat. Yang bisa membuat kita hidup kemana, bisa nanti sukses benar-benar adalah ternyata 80% adalah spiritual dan mentalitas. Mentalitas itu gimana caranya? Misalnya berani tampil, berani untuk dapat masukan, berani untuk mengemukakan pendapat dengan baik. Jadi mental spiritual itu adalah bagaimana kita berani dan punya percaya diri. Ya. Banyak orang yang sekolahnya nggak juara, biasa-biasa saja, tapi mentalnya tangguh, akhirnya menjadi pengusaha besar di dunia. Ya. Banyak orang pinter-pinter banget, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Kenapa? Karena idealisme, nggak mau menerima masukan orang lain, nggak bisa bermasyarakat. Nah, pesan Kak Ari adalah, adik-adik nggak cukup hanya pinter saja. Pinter itu banyak, ada pinter bergaul, pinter spiritual, pinter olahraga, macam-macam. Olimpiade adalah salah satu hal yang sangat baik, tapi di samping itu kita harus berani juga menyampaikan pendapat kita
berani untuk diskusi, berani untuk menyampaikan, berani untuk argumentasi akan membuat kita berkualitas. Itu aja paling Mas Arif, terima kasih banyak atas sesi bersama Posi ya. Ya, baik, terima kasih kembali Kak Arif untuk materi yang sangat luar biasa hari ini ya. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam perjalanan kehidupan kita nih. Ya, Coach Ari. Ya. Terima kasih Coach Ari dan mohon maaf jika masih kurang maksimalnya Coach Ari dalam ini adalah fasilitas kami berikan. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa kerjasama kembali. Baik, kita akhiri untuk webinar kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, baik yang ada di Zoom maupun yang di Instagram, dan semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua ya. Terima kasih, Kak. Semangat terus, semangat.